Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Dr. Hozairi di mata kuliah Metodologi Penelitian. Para mahasiswa sekalian, kita masuk pada babak materi selanjutnya yaitu tentang desain penelitian. Kalau kemarin para mahasiswa sudah mampu membuat studi literatur, membuat daftar pustaka otomatis menggunakan aplikasi Mendeley dan mencari metadata sumber referensi menggunakan Publish or Pairis. Nah, sekarang kita masuk kepada bagaimana cara mendesain sebuah penelitian. Nah, para mahasiswa sekalian, nanti di materi ini kita akan fokus mempelajari tentang memahami dasar-dasar penelitian, yang kedua memahami macam-macam desain penelitian, yang ketiga yaitu membuat desain penelitian yang sederhana, dan terakhir mengkombinasikan beberapa desain penelitian. Mahasiswa sekalian, kalau kita lihat ini adalah metodologi penelitian. Ini ada sebuah eh, blok diagram. Biasanya dalam sebuah metodologi penelitian itu dimulai dari identifikasi masalah atau permasalahan, mengidentifikasi permasalahan apa yang akan menjadi sebuah fokus. Terus di sini sudah ditemukan sebuah rumusan masalah, rumusan penelitian yang akan menjadi fokus terhadap tujuan penelitiannya. Nah, baru selanjutnya Bapak Ibu sekalian bisa melakukan proses pengumpulan data. Setelah data diperoleh, baru dianalisis datanya. Kalau ada data yang kurang bagus, itu dinormalisasi sehingga datanya bisa dilakukan ke analisa selanjutnya. Nah, ini contoh menggunakan analisa mungkin ini metode penelitian, desain penelitian yang salah satu contoh untuk topik sistem pendukung keputusan. Nah, sehingga di sini ada yang menggunakan perhitungan simple addictive weight, yaitu SAW. Nah, ini proses SAW inilah sebenarnya metode penelitiannya. Tetapi dari awal sampai akhir ini disebut dengan tahapan penelitian, maka tahapan penelitian digabung dengan metode penelitian. Nah, inilah yang disebut dengan metodologi penelitian. Nah, selanjutnya setelah dilakukan analisis perhitungan, baru dilakukan uji coba apakah sudah sesuai atau tidak. Baru bisa diambil sebuah simpulan. Nah, metode penelitian itu Bapak Ibu sekalian, kalau di dalam SPK bisa menggunakan SAW, bisa menggunakan WP, White Product, atau menggunakan Topsis, atau AHP, atau Profil Matching, atau menggunakan Fuzzy AHP, atau Fuzzy Topsis, dan seterusnya. Kalau misalnya metode topiknya adalah sistem informasi, bisa dengan ESDLC, waterfall, ya, terus ada agile dan seterusnya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian disesuaikan dengan topik apa yang diangkat menjadi sebuah penelitian. Nah, apa itu desain penelitian? Nah, desain penelitian ini merupakan sebuah pedoman dalam melakukan proses penelitian, di antaranya dalam menentukan instrumen pengambilan data, berapa sih data yang akan dikumpulkan, penentuan sampel, sampelnya mau di titik-titik mana saja, atau di instansi apa saja, atau usia apa saja. Terus pengumpulan data serta analisis data. Jadi merupakan sebuah pedoman atau acuan bagi seorang peneliti atau bagi seorang mahasiswa yang mau mengerjakan skripsi atau tugas akhir. Nah, berikutnya yaitu eh, dengan pemilihan desain penelitian yang tepat diharapkan akan dapat membantu peneliti dalam menjalankan penelitian secara benar.
Jadi kalau sudah dilakukan tahapan-tahapan, harapannya bisa tereksekusi dengan baik. Yang ketiga, tanpa desain yang benar, seseorang peneliti tidak akan dapat melakukan penelitian dengan baik karena tidak memiliki pedoman penelitian yang jelas. Maka kalau tidak punya pedoman, tidak punya sebuah desain penelitian, itu biasanya ya ngawur, zigzag begitu. Apa yang belum, apa yang sudah. Nah, itu kadang bisa lepas. Oleh karena itu, perlulah sebuah desain penelitian. Nah, masuk pada apa sih metode penelitian, apa itu metodologi penelitian? Nah, kalau metode penelitian itu adalah satu teknik atau sebuah prosedur untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Sedangkan metodologi penelitian itu langkah-langkah yang kita gunakan dalam melakukan sebuah penelitian dan melakukan analisis kritikal. Jadi bahasa singkatnya adalah kalau di dalam metodologi penelitian itu pasti ada metode penelitian. Karena di dalam metodologi itu ada tahapan-tahapan penelitian yang di dalamnya itu akan masuk pada proses metode penelitian. Nah, disinilah kerangka desain penelitiannya supaya Bapak Ibu sekalian bisa menyelesaikan satu persatu. Dan ini bisa lebih didetilkan lagi pengumpulan data. Pengumpulan data apa saja? Nah, analisis data, analisis apa saja. Nah, kalau ada pedoman yang desain penelitian yang sudah detail, maka Bapak Ibu sekalian akan mudah untuk melakukan sebuah proses penyusunan metodologi penelitian. Nah, fungsi desain penelitian. Satu, memandu jalannya penelitian. Dengan penelitian ini akan memberikan panduan bagi para peneliti dalam setiap langkah penelitiannya. Mulai dari merumuskan masalah, mengumpulkan data, analisis data, hingga interpretasi hasilnya. Yang kedua, ya, memastikan penelitian terarah. Nah, dengan penelitian memastikan peneliti berjalan sesuai tujuan, hipotesis yang ditetapkan, ini membantu peneliti untuk fokus pada pertanyaan penelitian dan menghindari penyimpangan dari topik yang dibahas. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan efektivitas penelitian karena akan bisa menghemat waktu, tenaga, biaya, dan seterusnya. Mempermudah analisis data karena penelitian yang tepat akan menghasilkan data yang mudah dianalisis dan diinterpretasikan. Yang kelima, meningkatkan validitas dan reliabilitas dari hasil penelitian tersebut. Nah, kita lihat jenis-jenis desain penelitian. Ada yang penelitian kuantitatif, penelitian ini menggunakan data numerik, untuk menguji hipotesisnya, misalnya pembelajaran X terhadap hasil belajar ini pengaruhnya gimana. Terus yang kedua adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan data kualitatif untuk memahami fenomena-fenomena sosial dan budaya. Contohnya misalnya penelitian tentang pengalaman mahasiswa dalam menjalankan perkuliahan daring, misalnya bagaimana. Nah, ini di tata teknik yang diinikan lebih ke arah data kualitatif. Oh, senang, oh, baik, dan seterusnya. Nah, yang ketiga adalah penelitian eksperimen. Penelitian ini bertujuan mengetahui hubungan sebab akibat. Contohnya misalnya efektivitas obat baru dalam mengobati penyakit. Misalnya. Terus yang keempat, penelitian non-eksperimen. Berarti di luar itu sehingga tidak bertujuan untuk mengetahui sebab akibat, tapi hanya mendeskripsikan atau menjelaskan satu fenomena saja. Nah, peneliti harus mempertimbangkan beberapa faktor dalam memilih desain penelitian seperti tujuan penelitiannya apa? Apa yang ingin dicapai oleh peneliti? Yang kedua, hipotesis penelitian. Apakah terdapat hipotesis yang ingin diuji?
jenis data, ya, data apa yang ingin dikumpulkan, sumber data dari mana kira-kira data akan diperoleh, metode pengumpulan data, bagaimana data akan dikumpulkan, teknik analisis data, bagaimana data bisa akan dianalisis. Ketersediaan sumber daya, apakah sumber daya yang memadai tersedia dalam proses pelaksanaan penelitian. Ini harus dipilah dan pilih oleh eh, para peneliti atau para akademisi ketika mau melakukan penelitian, sehingga dengan pertimbangan-pertimbangan ini kalian bisa memilih desain penelitian yang pas, apakah kualitatif, apakah kuantitatif, apakah eksperimen, apakah non-eksperimen, apakah terapan, apakah lebih ke arah pengembangan. Nah, itu yang nanti harus Anda tetapkan. Nah, kalau macam-macam desain penelitian, misalnya tipe desain penelitian itu ada yang sifatnya action research, ada kausal komparatif, etnografik, eksperimen, survei, historical, dan konvensional. Nah, ini seperti kalian juga memikirkan tentang sebuah teknik-teknik sampling misalnya. Ini ada probability sampling, ada macam-macam, ada non probability sampling. Nah, kira-kira mana yang akan digunakan? Nah, ringkasannya bahwa desain penelitian ini merupakan pedoman dalam melakukan proses penelitian, diantaranya dalam menentukan instrumen pengambilan data, penentuan sampel, pengumpulan data, serta analisis datanya. Nah, metode penelitian itu merupakan satu teknik atau prosedur untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Sedangkan metode penelitian itu merupakan hasil dari kerangka konsepsional yang digunakan dalam penelitian atau tahapan-tahapan penelitian. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, dan jangan lupa kalian harus menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan dari materi ini. Silahkan dijawab di classroom. Silahkan, mudah-mudahan ada pemahaman. Nah, seperti apa contohnya? Saya akan berikan salah satu contoh kepada para mahasiswa sekalian seperti apa menyusun sebuah tahapan penelitian. Nah, kita masuk di metodologi. Nah, di metodologi penelitian ini, Bapak Ibu sekalian, mungkin sudah lebih jelas. Di sini ada beberapa langkah. Yang pertama adalah desain penelitian. Nah, disampaikan bahwa penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode survei, ya. Nah, metode survei dikumpulkan melalui kuesioner, diberikan kepada responden terkait pelabuhan dan pengembangan ekonomi di Provinsi Maluku. Jadi ini yang disebut dengan desain penelitiannya. Sudah tahu nih penelitinya bahwa penelitiannya adalah kuantitatif. Populasi sampelnya apa saja? Nah, sampelnya di mana? Instrumen penelitiannya apa saja? Ya, skala pengukurannya nanti menggunakan skala apa? Pengumpulan data nanti disebar kemana saja? Analisis data menggunakan analisis apa? Metodenya apa? Softwarenya apa? Terus interpretasi hasilnya nanti seperti apa? Kesimpulan dan rekomendasinya harapannya seperti apa? Jadi begitu Bapak Ibu sekalian, silahkan nanti dicoba dan dikembangkan sendiri-sendiri. Demikian, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.